Sebelumnya terima kasih Umar, terima kasih Pak Mahfud. Semoga di training kali ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nih, makasih Rafilisa atas sambutannya dan wejangannya. Dan di tengah-tengah kita sudah ada pembicara ya, Pak Mahfud Raja atau bisa dipanggil Kak Oji. Mungkin tempat dan waktu dipersilakan untuk memaparkan materi dan topiknya. Oke, terima kasih Umar. Ya, Sebelumnya suara Kak Oji kedengeran nggak? Kedengeran? Oke, baik. kedengeran, Oke, kedengeran. baik. Karena diminta sama Umar kurang lebih 2 jam ya sampai jam 10. Siap nggak sampai jam 10? Siap? Siap, guys. Insya Allah siap. Oke, sampai jam 10 pagi ya. Wah, Oke, teman-teman semua, sebelum gue mulai, karena diminta sama Umar untuk ngasih sharing materi tentang public speaking, nanti kan teman-teman di sini semua jadi PJK ya, yang akan menyampaikan materi kepada mahasiswa baru. Dan kata Umar, sebanyak 25 sampai 30 kali pertemuan tuh, lo semua ngasih materi ke adik-adik kelas. Nah, salah satu teknik public speaking sebelum dimulai, gue minta lo semua nyalain kamera ya Mar ya, biar kita muncul percaya dirinya. boleh. Oke, saya kasih waktu 2 menit buat nyalain kamera. Yang belum cuci muka dulu. Buat yang biasa pakai jilbab, silakan pakai jilbab. Kalau Zarfan nggak usah pakai jilbab, nggak apa ya. Oke, yang mau sikat gigi dulu. Yang mau ambil kacamata dulu. Oke, silakan dinyalain kameranya. Dafa, sampai Muhammad, Yoga Saifullah, Muhammad Antaf, juga ketua panitia, Rafli Isrofi, nyalain kameranya. Mega, Faizar Aziz, Ana Febriana, apalagi tuh, Ridwan Al-Alif, Laila Sapitri, Putri Elro. Oke, gue tunggu 2 menit, silakan nyalain kameranya. Karena nanti lo kan, ngomong lo gue boleh nggak Mar? Boleh. Santai aja kan. Biar masuk. Iya. Biar gak kaku. Oke, Yoga. Oke, ngomong gue lo aja ya. Oke, karena kan lu nanti pas mahasiswa baru datang, lu suruh ngasih materi, lu ngasih sambutan, lu ngasih pengarahan ke dia. Kalau lu aja nggak percaya diri, gimana nanti mahasiswa barunya gitu. Nah, jadi salah satu teknik public speaking yang nanti kita akan banyak praktek aja lah, nggak usah banyak teori. Salah satunya lu berani nampilin muka lu di hadapan kamera. Ya, gue yakin lu semua kan dulu pernah di SMA atau di SMK atau di Aliyah kan sering nge-vlog juga, atau pernah juga ikut kegiatan OSIS, Pasibra, Rohis, Rokris, dan segala macam. Gue yakin lu semua udah sering lah nyerocos di depan orang gitu ya, nyerocos dah tuh. Nah, oke, tinggal siapa nih? Tunjukin muka lo. Suara apa nih? Ayo, siapa lagi? Masih ada waktu 1 menit lagi. Silakan kalau yang mau mandi dulu. Wah, kelamaan mandi mah. Nggak cukup 1 menit. Yang mau pakai kacamata dulu. Karena nanti kita banyak praktek. Gimana nanti lo ketika ngasih. Jadi kata Umar, 1 PJK, 1 penanggung jawab kelompok, itu akan dikasih mahasiswa kurang lebih berapa, Mar? 15 atau 20 mahasiswa ya per orang ya? 12 sampai 13-an. Oh, 12 sampai 13. Oke, bayangin tuh 12 sampai 13 orang, lo kelola nanti sebanyak 25 kali tatap muka ke dia. Nah, salah satu yang kita harus kuatkan sama diri kita percaya diri dulu. Oke, pada muncul semua tuh nih. Salman Mikdad, rambutnya gondrong kan. Kalau di kampus nggak boleh ya, Mar ya. Oh, boleh kampus. Ya, syukur lo sekarang pakai Zoom kan, alhamdulillah. Jadi mau segondrong mana juga nggak masalah. Paling tinggal dikuncir aja kalau di hadapan dosen ya. Oke, tinggal Misbahul Jannah sama Putri Elro, Maudif. Oke, sip. Dava Ardian sudah. Oke, Salman Mikdad, mati lagi kameranya. Muhammad Antaf, jadi kalau misalnya tadi kata Umar belum sampai 50% plus 2, yang nyalain kamera belum kita mulai ya. Karena nanti kita banyak ice breaking, banyak praktek. Oke, 36. Baik, sudah siap semuanya ya? Oke,
Kak Oji mau salam dulu ke teman-teman semua. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, burung kenari, burung gagak, burung elang terbangnya tinggi. Karena jawab salam dari lu kurang kompak, gua ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun ada yang udah lama kenal di antara kamu, sampai sekarang nggak disayang-sayang ada? Ada yang masih jomblo? Ada. Oke, ada yang masih jomblo di sini? Oh, jangan-jangan jomblo semua ya? Banyak. Oh, banyak ya. Katanya jomblo itu adalah sebuah pilihan hidup, betul? Tapi sayangnya pilihan hidup yang salah ya. Oh, enggak juga. Oke, Kak Oji doain semoga kamu semua yang hadir pada malam ini diberikan kesehatan, terhindar dari virus COVID-19. Oke ya. Semoga kamu semua yang ada di sini diberikan kemudahan walaupun kuliahnya melalui daring, melalui PJJ, apalagi dari Kementerian Kesehatan walaupun sudah boleh nanti di Januari kuliah melalui tatap muka di kampus, tapi ternyata di Kota Depok kita masih diperpanjang sampai Juli 2021. Jadi nikmatin aja kamu kuliah tatap Zoom seperti ini dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat kakak panitia, kakak ya, Rafli Isrofi dan Umar serta teman-teman dari Teknik Elektro ya PNJ. Oke teman-teman semua. Oke Umar, sebelumnya gue bisa share screen? Monggo silakan. Siap, oke udah bisa ya. Oke teman-teman semua, sampai jam 8 malam saya diminta sama Umar untuk sharing. Ada 4 materi loh. 4 materi, waktunya 2 jam. Bisa nggak ya? Jadi diminta yang pertama, teman-teman semua di sini kita bisa menguasai public speaking. Gimana ketika nanti kamu ngebimbing mahasiswa baru, ngasih pengarahan, ngasih materi tentang kekampusan, tentang teknik elektro, tentang PNJ, itu kamu nggak dikacangin, nggak dicuekin sama mahasiswa baru. Dan gimana ketika nanti kamu lagi ngasih materi, kamu tetap pede begitu ya. Nah, itu yang kita akan lakukan pada malam ini. Namanya di teknik public speaking. Nanti paling gue ngasih materi, nanti banyak prakteknya aja ya. Seperti itu. Terus yang kedua, tadi disampaikan juga sama Umar, kita akan berlatih tentang manajemen diri dan manajemen waktu. Apalagi sekarang di era pandemi, ini sudah hampir setahun, bahkan setahun ya, COVID-19 ada di Indonesia, di bumi ini. Nggak berasa, tiba-tiba nanti kamu sudah tingkat 4, tingkat 5, sampai lulus PNJ, tiba-tiba masih pandemi. Nauzubillah min dzalik, ya semoga nggak seperti itu. Oke teman-teman semua, Umar, gue izin dulu share screen. Nah, muncul gak nih? Oke, apakah sudah muncul? Umar, teman-teman? Sudah. Oh, Sudah. sebentar, Sudah. ada yang kelewat. Sorry. Ada yang kelewat tadi share screen-nya. Share computer sound. Oke. Sorry, ini. Nah, yang muncul apa Umar? Yoga? Rafli? Kiat sukses. Nah, sekarang kalau ini apa? Muncul? Oke. Nah. Oke, training PJK Mabim Elektro. Oke, ini nama gue Mahfud Roji, S1 gue di IPB, S2 di STKIP Pendidikan. Terus di situ ada CHT, CHA, CI, ini bukan merek bedak talak, bukan rumus kimia. CHT ini Certified Hypnotherapist. Jadi gue tukang hipnotis, hati-hati lo yang megang handphone, yang megang duit, tiba-tiba handphone lo itu berpindah tangan. Terus CHA ini Certified Handwriting Analyst, jadi gue itu bisa ngebaca tanda tangan dan tulisan tangan lo. Lu cocoknya di mana, lu cocoknya kayak gimana gitu. Lu kalau mau pacaran, pacar lu kayak gimana misalnya gitu ya, nggak boleh ya. Nah, CI ini gue Certified Instructor, jadi gue instruktur hipnoterapis, seperti itu. Oke teman-teman semua, tadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan dulu. Nah, mati lagi kameranya. Ayo. Lutfia Sekar, Roza Khairunisa, Muhammad Anta, Lutfi Jainuddin, Muhammad Kifar Fatul, munculin lagi. Oke teman-teman, salah satu di teknik ice breaking, nanti lu ketika kenalan sama mahasiswa baru, biasanya kalau kenalan kan kayak gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, nama gue adalah Anissa Kubro, gue dari SMA, bosen gitu ya. Coba pakai teknik kenalan yang lain, ini contoh. Apalagi nanti pakai Zoom juga ya Mar ya, atau pakai Google Meet, atau pakai e-learning yang lain. Iya, pakai Google Meet baru. Kayak gitu. Video conference gitu. Oh, pakai Google Meet ya? Iya. Oke, cakep. Nah, berarti juga ada ini kan, jadi karena kamu sudah hampir
setahun atau 6 bulan perkuliahan menggunakan virtual seperti ini, jadi kamu sudah familiar ya. Pastikan kamu menguasai fitur-fitur yang ada di Zoom atau Google Meet atau virtual yang lainnya. Salah satunya ada fitur chat. Kamu manfaatin fitur chat, kamu juga manfaatin fitur-fitur yang lainnya. Contoh nih buat sesi perkenalan sekalian ya. Jadi gini, nanti satu dengan yang lain, kamu ketik di kolom chat, kamu ketik nama panggilan kamu, lalu di akhir huruf nama panggilan kamu jadikan sebuah kata karakter positif. Contoh, nih lu lihat di chat gue ya. Nama gue kan Mahfud Roji, biasa dipanggil Oji. Oji itu huruf akhirnya apa? Aduh. Oji. Oke, Oji. Nah, I-nya gue pengen gue menjadi orang yang indah. Indah rezeki gue, indah pemandangan gue. Ah, gitu. Kelihatan nggak di menu chat? Kelihatan. Oke, sekarang semuanya tolong kamu ketik di kolom chat nama panggilan kamu, lalu di akhir huruf nama panggilan kamu ketik karakter positif yang mau kamu munculkan di huruf itu. Bisa dipahami? Paham? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, dianggap paham, silakan gue kasih waktu 2 menit dari sekarang, ketik di kolom chat nama panggilan kamu, dan akhir dari huruf nama panggilan kamu ketik karakter positif yang mau kamu munculkan. Oke, silakan 2 menit dari sekarang. Oke, Umar, R-nya rajin, cakep. Yang lain? Tuh, Salman masih mikir, N-nya apa markir? Atau Mikdad-nya bagus tuh. Dimas, semangat. Oh, cakep Dimas. Ayo, yang lain mana? Salman, nice, asik. Oke, yang lain? Siapa yang belum nih? Oke, Laila. Oke, nggak apa-apa. Ayo yang lain? Ya. Ayo terus, Arif, Pintar. Wah, maksain lu, Arif, nggak apa-apa. Oke. 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 Fabulous, apa itu? Nah, udah. Pura-pura ngerti aja. Terus. Asik. Oke, nah gini teman-teman, ini salah satu teknik perkenalan yang bisa kamu terapkan nanti kepada mahasiswa baru. Jadi setelah sidik Quran, ya nggak apa-apa lah. Nah, setelah nanti kamu ketik semua, ini udah semua belum? Nah, 1, 2 di antara mahasiswa baru, kamu minta bacain tuh, bacain 5 atau 6 yang ada di situ. Nah, sekarang contoh ya, biar kamu ada interaksi sama mahasiswa baru kamu. Gue minta HME. Andika, kedengeran nggak suara gua? Dik, halo. Halo. Oke, Andika freeze ya. Ke ini dah. Ridwan Alif. Kedengeran nggak suara gua, Ivan? Dengar. Nah, sekarang lu bacain 5 dari atas. 5 Oke. dari atas. Ya. Sidik Quran. Wih, dari atas, wih. Oh, paling atas ya. Nah, yang disebutin namanya acungin tangannya ya. Oke, yang sebutin namanya acungin namanya. Oke, silakan. Umar rajin. Bang, Umar, angkat tangannya. Oke, cakep. Dimas semangat. Kok gue lewatin? Gak apa-apa dah. Oke, lanjut. Sorry, bercanda. Oh, Sorry, Wan. Oke, lanjut. Salman nice. Mana, Man? Angkat tangan, Man. Oke, Salman gondrong. Oke, lanjut. Laila ambisius. Mana Laila? Oke, Laila. Oke, terus? Jarpeng gacor. Jarpeng, mana Peng? Mana Jarpeng? Angkat tangan. Oh, di bawah, sorry. Oke. Terus? Udah 5 tadi. Oke. Nah, sekarang Ridwan nunjuk salah satu temen lu yang ada di sini untuk ngebacain 5 setelah itu. Kamu minta siapa, Wan? Isro. Mana Isro? Oh, ketua panitia. Oke. Silakan, Rafli, Isro, sebutin 5 di bawah setelah itu. Bacain. Silakan. Oke. Jarpeng gacor tadi kan. Udah. Arif Pintar. Mana Arif? Angkat tangan Arif. Mana Arif? Arif? Mana orangnya? Oh, Arifnya ada nggak? Arif? Oke, lanjut. Rafli. Rob. Ragil langgeng. Mana Ragil? Gil? Oh, itu dia. Oke, lanjut.
Mutia Amanah. Mana Mutia? Angkat tangannya. Mana Mutia? Oke, lanjut. Prof. Anggar Rama. Mana Anggar? Anggar mana Anggar? Anggar Rama. Mana orangnya? Angkat tangan Anggar. Oke, mungkin lagi ke kamar kecil. Oke, lanjut. Prof. Ridwan Al-Alif Fabulous. Mana? Mana, Wan? Oh, udah tadi ya. Itu fabulous maksudnya apa, Wan? Bahasa Arab, bahasa Cina? Hah? Bahasa Inggris. Oh, Inggris. Sorry. Iya. Gue lagi nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Prof, udah 5 belum? Udah, Pak. Oke, sekarang kamu minta salah satu teman kamu di sini untuk ngebacain 5 lagi di bawahnya. Lutfi Jainuddin, Pak. Mana asik. Ya, Lut, bacain 5 setelah itu, Lut. Ke 11 sampai ke 15. Silakan, Lut. Tadi Ridwan Al-Alif, bukan. Udah tadi. Fariza Sabar. Mana Fariza orangnya? Angkat tangan Fariza. Mana Fariza? Oke. Oh, ada 2 sebelah sana. Sorry. Oh iya, ada 2 di sini sebelah kanan. Oke, lanjut. Dafa Mezi. Mana Dafa angkat tangan? Daf. Ada di slide 2 kayaknya nih. Oke, lanjut. Putri Intelijen. Diangkat tangannya ya. Put, mana Put tangannya Put? Ini karena ada di 2 layar mungkin gua harus bolak-balik sekalian kenalan nih. Oke, lanjut. Janar Hebat. Danar Hebat. Mana orangnya? Angkat tangan. Yang disebutin namanya acungkan tangan ya. Oke, lanjut. Aul Lihai. Aul Lihai. Mana Aul? Ul, angkat tangan Ul. Oke. Sip, lanjut. Udah 5 belum? Udah 5 ya. Oke, berikutnya Lutfi, kamu minta sekarang teman yang cewek kamu. Kira-kira kamu milih mana di antara teman-teman kamu yang cewek di sini? Asik, milih mana? Pilih siapa, Lut? Cari jangan yang kumisan ya. Mutia. Oh, Mutia. Cie. Mutia? Asik, Lutfi milih Mutia. Mana Mutia? Mutia, aktifkan mikrofon sama kameranya. Mut? Mana Mutia? Ada di slide 2 kali. Mana Mutia? Halo? Ada nggak orangnya Mutia? Mutia? Ada nggak Mar? Mutia Mar? Di sini ada, tapi belum on mic sama on cam nih. Oke, gangguan sinyal. Pilih yang lain, Lut. Oh, sekarang gue pilih lagi dah. Dafa. Halo Dafa. Apakah suara gue kedengeran? Ya, halo. Oke, Dafa, kamu bacain 5 lagi di bawahnya setelah itu. Silakan Dafa. 5 lagi ya. Ya, betul. Nah, Oke, Dafa, silakan. tadi sampai mana ya? Lupa. Tadi sampai mana tadi tuh? Aul Sampai Lihai. Aul tadi. Oh, sampai Lihai. Pokoknya 5 aja tuh. Silakan, Siap. Daf. Oke. Gipar, Rama. Oke, Gifar, Rama. Mana Gifar? Angkat tangannya. Oke, cakep. Lanjut, Gifar. Oke. Lanjut. Sidik, Quran. Sidik. Quran, mana Sidik? Ya. Mana orangnya? Quran. Oke, cakep. Lanjut. Ralat itu, Pak, ralat tadi di bawah. Oh, diralat ya. Oke. Lanjut. Lanjut, Yoga Dafa. Ambis. Lanjut, Dafa. Siapa lagi? Bacain. Ada Yoga Ambis. Asik. Mana Yoga? Yoga, angkat tangan lo, Yoga. Mana Yoga ya? Oke, cakep Yoga Firmansyah. Ada, Bang. Oke, thank you Yoga. Lanjut, Dafa. Habis itu UPI Inisiatif. Asik. Ufi, inisiatif. Mana Ufi? Angkat tangan. Sebutin suara lo biar kelihatan. Mana Ufi? Oke. Cakep. Lanjut, Dafa. Udah 5 belum? Oke, baru 4 ya. Atau Ada lagi? Yoga lagi, alhamdulillah. Cakep. Ada 2 sama Yoga. Yoga, alhamdulillah. Mana Yoga? Angkat tangannya. Yoga yang alhamdulillah mana? Asal jangan yoga innalillah wa inna ilaihi raji'un ya. Nanti kamu dikuburin di itu Pondok Rangon orang kepada COVID.
Oke, yoga ada ya. Oke, yoga saya follow. Oke, cakep. Nah, sekarang kamu pilih siapa, Dava? Kamu pilih yang cewek lagi, Dava? Pilih cewek. Oh, itu Ada. Pak Indira, Pak Indira. Mana Indira? Mana dia orangnya? Indira. Ada di mana ini? Oh, itu. Iya, Pak. Indira. Indira Marasti. Sebutin 5 lagi di bawahnya setelah itu. Silakan Indira. Saya, Pak. Ya, betul kamu. Sebutin 5 orang di bawah kamu, nama dan karakter positif yang mau dibangun. Upi Incredible. Mana Upi? Angkat tangan. Tanda tangan dah tuh. Aku, Kak. Oke, kamu gak ada mukanya. Oke. Lanjut Indira. Sidik keren. Oh, tadi diganti ya. Quran jadi keren. Oke, lanjut. Diva asik. Diva mana Diva? Oh, itu Diva Anjani. Oke, lanjut. Ana aktif. Ana mana Ana? Di slide 2 kali ya. Ana. Halo? Oke, lanjut. Lagi kamar kecil kayaknya. Oke. Mega adil. Mega Adil. Mana Mega? Angkat tangannya Mega. Oke, Mega. Oke, mantap. Udah 5 belum? Udah. Oke, sekarang kamu tunjuk teman cowok kamu. Kamu pilih satu untuk kebacain 5 berikutnya. Masih ada nggak? Kamu pilih siapa cowok-cowok di sini? Asik. Siapa ya? Siapa Indira? Salman, Pak. Salman. Salman. Mana Salman? Mana Salman? Ada. Mana. Sebentar di slide 2 kali ya. Salman. Ada. Man, kamu di mana, Man? Ada. Mana dia? Mana sih? Aduh, udah malam kicern. Oh, Arif Nur Rahman bukan? Salman. Miqdad. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Udah malam Set begini 1 nih. kali, Pak. Sebentar. Ya udah. Oh, ini dia di slide 2 kagak ada mukanya, pantesan. Ada tapi ini nyala. Oh gitu ya. Ini kok di sini kosong kagak ada mukanya slide 2. Nge-lag kali, Pak. Oh, yang nge-lag kali. Ya udah, emang lagi hujan di sana kali, Man. Ya udah, aku sebutin 5 orang berikutnya, Man. Tadi nyampe mana ya, Pak? Siapa tadi? Indira tahu sama mana tadi Indira? Sampai Ana. Sampai Ana. Berarti di bawah itu. Mega Adil. Mana Mega? Angkat tangan. Oke, lanjut. Oh, Mega tadi udah. Ya udah nggak apa-apa. Bonus. Payom mahal. Payam mahal. Mana Payam? Yang angkat tangan. Oke, lanjut. Indi Ikhtiar. Indi mana angkat tangan? Oke, lanjut. Roza. Oke, Roza. Mana Roza angkat tangan? Jangan disebutin namanya angkat tangan. Oke, lanjut. Anta, anti stres. Waduh, cakep banget anti stres ya. Mantap. Oke, Muhammad Anta. Oke, cakep. Lanjut. Habis. Udah semua tuh. Kita ada 36 nih. Udah semua ya? Harusnya udah. Oh, udah semua. Ya udah 4 orang yang tadi ada 40 kelebihan. Oke, thank you. Oke, teman-teman, itu salah satu teknik sih ya. Artinya gini, sebelum kamu ngasih materi, sebelum kamu ngejelasin apapun kepada mahasiswa baru, kamu bangun kedekatan dulu. Ya, salah satu kedekatan itu kamu interaksi ketika di hadapan teman-teman adik kelas kamu. Apalagi sekarang pakai Zoom kayak gini ya, kamu mah positive thinking aja gitu ya. Walaupun di tengah pandemi ini kita nggak boleh berpikiran positif. Kenapa? Kalau kamu berpikiran positif, kamu dibawa ke Wisma Atlet, berarti kamu positif COVID gitu ya. Jadi ya serba salah ya, berpikiran positif nanti jadi COVID. Negative thinking juga nggak boleh. Artinya gini, ketika nanti sesuatu hal yang muncul di Zoom ini kamu kayaknya bikin sebel, atau gini ya, gue mau survei dulu, silahkan diketik di kolom chat ya. Menurut kamu ketika kamu lagi nyampein materi, kamu lagi diskusi, kamu lagi ngarahin mahasiswa baru, Mabim, mahasiswa bimbingan kamu, enaknya mereka munculin kameranya atau enggak? Coba ketik di kolom chat, gue mau survei dulu dah. Kalau nanti nih, munculin, oke, silakan yang lain. Misalnya kamu lagi jelasin tentang teknik elektro, kamu lagi jelasin tentang PNJ. PNJ itu ada berapa jurusan, elektro itu ada berapa dosen, di elektro itu kamu dapat mata kuliah apa aja. Nah, kamu lagi jelasin tuh ke mahasiswa baru, ke adik kelas kamu. Nah, lagi jelasin kayak gini nih, enaknya itu mereka off cam atau on cam sih? Oke, silakan dijawab. Oke, kita mau survei dulu. Walaupun nanti kamu bisa ini ya, teknik survei, ada aplikasi lain, ada apa tuh, bisa pakai Mentimeter, bisa pakai Quizzes dan segala macam.
Oke, Putri on cam. Terima kasih Putri. Muncul. Apa nih? Rifki Ican muncul. Tuh, siapa lagi tuh? Oke, Novianto muncul. Oke, Mega. Mega Adil. Ke bawah lagi nih. Gue cek aja. Oke, hampir semua lu bilang muncul. Ridwan Alatif muncul. Mega munculin kamera. Anna Febriana on cam. Nah, teman-teman semua, jadi lu udah jawab semuanya, mayoritas lu jawab, pengennya ketika lu nanti di bulan Januari atau Februari, ini ketemu mahasiswa barunya kapan, Mar? Januari atau Februari, Mar? Mar? Januari perkiraan. Oke, Januari kamu akan ditugasin sebagai kakak kelas untuk membimbing Mabim, mahasiswa bimbingan kamu, mahasiswa baru ya semester 1. Jadi kalau lu lagi jelasin sesuatu ke mereka, lu pengennya on cam kan. Nah, terkadang tapi ada aja tuh kendala, yang masalah jaringan lah, atau mereka pura-pura nggak mau munculin kamera karena lagi ngapa gitu, sakit segala macam. Ya kamu berpikiran positif aja gitu ya. Tapi tetap ketika di awal, sebelum kamu muncul di hadapan mereka, kamu kasih rule, aturan. Nonaktifkan atau mute mikrofon dan on cam dan segala macam sehingga kamu benar-benar bisa memberikan sesuatu yang baik ke mereka. Oke, ini udah hampir setengah jam ya kita baru teknik perkenalan. Masih banyak teknik perkenalan lainnya. Oke, sekarang gue mau fokus dulu ke Oke, kelihatan nggak, Mar? Kelihatan. Oke, nggak bisa muncul nih. Oke, sebentar, stop dulu. Oke, gue share screen lagi. Ini ada yang trouble sebentar. Nah, sekarang gue mau sharing ke lu semua, masuk ke materi inti nih. Oke, sorry. Tentang public speaking. Ada yang sudah pernah tahu public speaking? Silakan kalau ada yang mau komen. What the meaning of public speaking? Apaan sih public speaking itu? Terus apa sih pentingnya? Oke, nah ini. Muncul, Mar? Muncul. Indira muncul. Oke. Nah, sekarang gue gedein lagi. Nah, muncul apa tidak? Muncul. Oke, teman-teman, tema kita pada malam hari ini, kita akan sharing, ngobrol, dan nanti banyak praktek ya. Kiat sukses menjadi kakak pembimbing dengan teknik berbicara yang memukau. Ini kita bahas di materi public speaking. Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Apaan, Mar? Musik apa tadi? Ada yang tahu? Indira? James Bond. Oke. Nanti kedengeran ya. Nah, teman-teman semua, karena kamu pakai metode daring, jadi kamu harus sering-sering mastiin. Kedengeran nggak, Dek? Muncul nggak kalimat gambarnya gitu ya? Mastiin. Khawatir nanti ketika kamu lagi nyerocos, ternyata gangguan internet. Kuota kamu habis segala macam gitu. Ternyata kamu 1 jam ngomong, nggak ada yang merhatiin tuh. Karena kuota internet kamu mati misalnya gitu. Oke, teman-teman semua, tak kenal maka tak sayang. Ini aktivitas KOJ. Gue juga sebagai seorang grafolog. Grafolog itu adalah menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk mengetahui karakter gitu ya. Dan gue juga ditugasin sebagai trainer dari Kementerian Tenaga Kerja ya, BNSP, sebagai instruktur pengawas pelatihan. Dan alhamdulillah juga nulis 3 buku. Ini buku yang pertama sudah bestseller, mau cetakan yang ke-7. Ini buku yang kedua. Ini buku yang ketiga. Oke, kenalan sedikit. Ini juga yang menjadi salah satu kenapa sih gue mau sharing ke lu tentang public speaking. Nah, ini beberapa perjalanan kegiatan-kegiatan yang pernah gue lakuin. Teknik-teknik public speaking. Ini riwayat pendidikan.
salah satu peragaan hipnoterapi. Ada Umar di sini kalau nggak salah, Umar ya. Teman-teman lo ya. Oke teman-teman semua, mungkin malam ini karena biasanya kalau gue ngisi training public speaking itu biasanya offline ketemuan itu seharian dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini waktunya tinggal 60 menit lagi. Paling nanti gue ngasih materi-materi yang dagingnya aja ya. Nanti kita banyak praktek untuk teknik public speaking, gimana jadi seorang kakak mahasiswa yang nanti ketika kamu menjelaskan materi itu didengerin sama para mahasiswa baru. Oke teman-teman, sebelumnya kita saling follow back. Ini Instagram gue. Silakan nanti teman-teman bisa follow, nanti gue follow back ya. Instagramnya @mahfudroji, bisa di screenshot, bisa di foto, atau bisa langsung di follow sekarang juga. Karena nanti bisa dapat informasi-informasi training public speaking yang malam ini mungkin kita nggak tuntasin gitu. Oke teman-teman semua, ini berbagai macam kegiatan public speaking ya. MC, moderator, termasuk mahasiswa yang akan membimbing adik kelas kamu. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan public speaking yang nanti kamu akan lakukan. Termasuk minimal kamu nanti ketika tugas akhir kuliah itu harus mempresentasikan hasil dari tugas lapang kamu. Kalau kamu tidak memiliki teknik public speaking, sebagus apapun teori hasil kuliah kamu akan jadi seperti ini nih. Nervous, bingung, terus apalagi tuh, nggak pede, gemeteran gitu ya, nggak ada yang dengerin ketika kamu lagi ngomong. Ya syukurnya kamu zoom. Kalau misalnya kamu lagi gemeteran, lagi nggak pede, lagi bingung, kamu pura-pura aja nggak gangguan sinyal gitu, tapi nggak boleh ya. Maaf adik-adik gangguan sinyal, padahal kamu lagi nggak pede di situ. Pernah ada yang ngomong, ada yang ngalamin kayak gini? Pernah. Oh pernah ya, jujur aja nggak apa-apa. Jujur kacang hijau ya. Oke, nah ini beberapa alasan. Nah, kita bahas teori dulu ya, sebelum nanti praktek. Jadi, gue harap lo semua konsentrasi di sini. Ini ilmu-ilmu teorinya. Nanti ada waktu setengah jam kita akan praktek. Prakteknya gimana? Nanti gue bikin ice breaking tentang public speaking. Gimana cara prakteknya? Ya, beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Karena banyak orang-orang sukses yang ada di dunia ini, itu berawal dari pembicara yang bagus. Cara ngomongnya keren gitu ya. Cara bicaranya bagus, sehingga orang banyak dengerinnya itu enak gitu kan. Tuntutan zaman dan teknologi. Apalagi kamu sebagai mahasiswa juga butuh banget nih ilmu public speaking seperti ini. Termasuk tuntutan profesi dan persaingan. Nah, ini dia teman-teman semua. 5 keuntungan jika menguasai public speaking skill. Apalagi kamu ini jadi kakak pembimbing ya. Jadi PJ kelompok, ini adalah momen yang bagus untuk kamu belajar public speaking. Nah, keuntungannya pertama kamu meningkatkan kredibilitas. Wih, keren nih cara ngomong kakak mahasiswa gua gitu kan. Meningkatkan leadership skill. Jadi skill kepemimpinan kamu itu bisa meningkat kalau kamu bisa menguasai public speaking ini. Lalu lebih mudah menyampaikan ide dan gagasan. Jadi kamu nggak gagap ya. Dan kayak gua alhamdulillah sudah hampir 5 tahun dari ngomong ke sono ke sini gitu ya. Jadi trainer, jadi training public speaking, jadi motivator, jadi tukang hipnoterapi, hipnotis, dan segala macam, itu jadi sumber penghasilan loh. Biasanya sekali ngisi kegiatan acara di kampus atau di sekolah, itu 1 jam bisa dibayar 1 juta, kan lumayan ya. Jadi bisa menjadi sumber penghasilan. Dan meningkatkan jenjang karir gitu ya. Nah, kamu setuju nggak dengan mitos ini? Kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Setuju apa kagak? Enggak. Kenapa enggak setuju? Enggak. Tidak. Terus gimana dong? Ini faktanya ya. Jadi kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang dengan latihan dan praktek. Gue juga sama ketika dulu SMA, ketika kuliah itu ngomong masih
masih gugup, ngomong masih terbata-bata, ngomong masih kelagapan gitu. Tapi ya mumpung kamu masih, ini kebanyakan semester berapa ini? Oke, Rafli, semester 3 semua ya? Berarti tahun kedua ya? Tahun kedua, Iya, masih ada 2 tahun lagi kurang lebih ya. Ini kamu mumpung masih di kampus, ya kamu nikmatin kegiatan-kegiatan di kampus untuk salah satunya mengasah kemampuan berbicara kamu. Ya. Lalu jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Nah, karena penyebab aslinya itu kita selalu gugup, gitu ya. Akibat berbagai rasa takut. Nah, oke. Nah, mengapa sih, Kak? Kenapa sih banyak orang gagal ketika lagi ngomong di depan umum atau ketika lagi ngebimbing mahasiswa baru gitu ya? Nggak didengerin, mahasiswanya pada pura-pura tidur dan segala macam gitu ya. Karena gini, kebanyakan di antara kita itu ingin selalu sempurna dalam berbagai hal. Nggak ada yang sempurna. Yang ada adalah belajar, dan mau tampil, mau coba. Lalu, kebanyakan orang juga gagal karena negative thinking ya. Berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Gue nggak bisa, Kak. Aku kayaknya malas. Ya udah, nggak bisa terus, jadi malas terus. Gitu ya. Pencitraan yang buruk, kurangnya pengetahuan. Jadi kamu teknik berbicara di depan umum, Kak Oji juga sama. Kak Oji sudah ngikut training public speaking itu kurang lebih ada di 10 lembaga. Dan sekali ikut training itu biasanya 2-5 juta. Nah, kamu hari ini gratis dikasih sama Umar sama Isrofi ya. Kamu beruntung gitu ya. Sehingga kamu nikmatin aja pada malam hari ini. Nanti kita akan banyak praktek seperti itu. Membandingkan diri dengan orang lain. Oh, kok dia cara ngomongnya bagus banget. Kok gue kayak gini? Oh, dan dia, lu ya lu. Be yourself. Gitu ya. Jadilah diri kamu sendiri. Sehingga kamu akan lebih bagus ketika berbicara di depan umum. Rasa takut yang berlebihan. Ini yang biasanya orang gagal. Oh, jangan-jangan, gue takut, nanti gue begini, nanti gue diketawain, nanti gue nggak didengerin. Nah, biasanya orang kayak gitu tuh. Makanya, dari sekarang kamu hilangkan sedikit demi sedikit rasa takut yang berlebihan itu. Nah, ntar nih, tidak kelihatan. Dan kurangnya motivasi. Ya, kamu hadir di sini, biasanya yang lain setiap menjelang akhir tahun baru, menjelang awal tahun baru itu enakan di rumah, tiduran, nonton film, nyemil. Tapi kamu disuruh sama Umar, kamu disuruh sama Isrof untuk ikutin acara ini. Ini menjadi salah satu bukti motivasi kamu. Oke, kita berikan aplaus yang mulia buat kamu semua. Ya. Oke, motivasi harus dibangun dari sekarang. 5T. Sebab orang tidak berani berdiri di depan publik atau sekarang berdiri di depan Zoom. Mau nggak berdiri ya? Mungkin di antara kamu masih ada yang pakai sarung, Kak Uji juga pakai sarung. Di atasnya pakai jas, bawahnya pakai sarung atau pakai celana kolor ya. Nah, yang penting nggak kelihatan kan? Jadi 5T. Sebab orang tidak berani berdiri di depan publik, ngomong di depan hadapan orang lain, ngomong di depan Zoom dan segala macam. Biasanya yang T pertama takut diri sendiri. T yang kedua, teringat pengalaman masa lalu. Dulu gue pernah dibully, dulu pernah gue disorakin, dulu pernah gue mengalami pengalaman buruk ketika lagi pidato, ketika lagi sambutan gitu ya. Tidak siap, no preparation. Jadi teman-teman semua, salah satu teknik, biar kamu pede nyampein materi, kamu harus preparation dulu, nyiapin dulu. Makanya file-file yang nanti diberikan sama kampus, sama PNJ, tentang pengenalan dunia kampus, tentang pengenalan dunia fakultas, itu kamu kuasai benar-benar. Jadi kamu siap materinya. Dan T yang keempat adalah terlalu risau dengan komentar orang. Masa bodoh sama orang lain ya. Ya gue, lu ya lu gitu ya. Masa bodoh sama diri gue gitu ya. Masa bodoh sama diri lu ya. Yang penting gue mau coba gitu. Tiada dorongan mencoba hal-hal baru. Oke, walaupun kamu rebahan, tetap lakukan perubahan ya. Jangan sampai kamu habis waktu karena rebahan itu. Oke, Umar, apakah suara saya masih kedengaran? Masih. Oke, baik. Oke, teman-teman, jangan lupa, karena kita pakai Zoom, khawatir ke dalam internet, kamu sering konfirmasi sama mahasiswa, ya adik-adik gimana, suara kakak kedengeran nggak? Gitu ya. Biar mastiin aja. Oke. Nah, ini teman-teman semua, kalau kamu suatu saat nanti nervous, gugup, grogi, apa yang kamu harus lakukan? Iya. Setelah kamu harus paham materi, nyiapin materi apa yang mau kamu sampaikan, ini 10 hal bisa kamu jadikan tips untuk mengatasi gugup, nervous, dan lain sebagainya. Pertama, tarik napas. Yuk, tarik napas semuanya, 1, 2, 3. Ya, tarik napas itu membuat gelombang otak kita turun, sehingga kita nggak grogi, nggak deg-degan, nggak tegang gitu ya. Terus kita berikan jeda, ya, pause, lambatkan bicara, tarik napas ringan, terus senyum.
ya. Senyum, tatap hadirin yang paling akrab dengan Anda. Oh, di sini pakai Zoom, ketatap semua ya. Jangan-jangan bukan ngeliatin gue, tapi ngeliatin temen lu yang lain gitu ya. Nah, masa bodoh ya. Kita hajar aja. Terus kuasai materi ya. Katakan yang kita pahami. Makanya, tapi karena kamu jadi kakak pembimbing, nanti mungkin dari Umar atau dari Isrop, kamu dikasih tugas. Harus nyampein materi apa aja. Itu perlu tuh nanti Umar atau Isrop diberikan micro teaching namanya. Kamu berlatih menyampaikan materi. Terus persiapan latihan. Nah, kamu sebelum nyampein materi di hadapan mahasiswa, kamu berlatih di rumah, berdiri dan berbicara di depan cermin, atau kamu rekam pakai handphone kamu gitu. Ya. Terus yang kelima, motion to emotion, relaksasi tubuh. Jadi kamu relax, kamu santai, atur napas, itu akan terasa beda ketika kamu lagi nyampein materi. Terus kalau misalnya lagi ada sesi ketawa, kamu ketawa gitu ya. Terus smile, kontak senyuman, terus kamu kontak pandangan mata kamu itu harus pas di hadapan Zoom atau mahasiswa. Jangan sampai kamu lagi berbicara kayak gini, matamu ke atas gitu ya. Mata kamu ke atas, kamu ngomong, ya ada semua mahasiswa baru teknik elektro PNJ, ngapain kamu lihat ke atas gitu ya. Atau lihat ke bawah. Sehingga nanti mahasiswa nggak respect sama kamu gitu ya. Gunakan alat bantu kalau misalnya nanti dari panitia ya, dari kampus ya Umar atau Isrop dapat PPT video itu lebih bagus lagi. Jadi kamu nggak monoton gitu ya. Know the room. Kamu harus persiapan lebih awal ya. Jangan sampai mahasiswa udah pada kumpul, kamu datangnya terlambat gitu di Zoom. Jadi kamu lebih awal sehingga ketika nanti satu persatu mahasiswa baru itu muncul di Zoom, kamu bisa sapa. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabar Isrof itu kan? Gimana kabarnya gitu kan? Gitu ya. Apa kabar Novianto? Jadi kamu ketika adik kelas kamu mahasiswa baru muncul di Zoom kamu, itu kamu sapa, jangan kamu diemin aja. Makanya datang lebih awal ya. Di hadapan Zoom, kamu hadir lebih awal. Lalu 10, ubah persepsi dan sugesti. Artinya positive thinking. Apa yang kamu sampaikan kepada adik kelas mahasiswa baru itu, anggap aja bagian dari sebuah barang manfaat buat mereka semua. Atau kalau dalam konsep Islam, ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Nah, kita masih kebahas teori ya sebelum praktek nanti. Tips berbicara di depan umum. Ini masih kurang lebih sama dengan teori 10 tadi. Jadi, kalau kamu lagi ngomong di hadapan mahasiswa baru, pertama, be yourself. Kamu percaya sama diri kamu, jadi seperti diri kamu. Dan ingat, kamu itu senior ya. Sehingga posisikan kamu sebagai senior. Jangan sampai nanti kamu diprotes terus sama adik kelas kamu. Kak, kayaknya salah dah kak. Kakak kok nyebutnya teknik mesin, kita kan teknik elektro gitu misalnya kan. Dan segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai ada salah-salah sebut. Terus volume suara. Kencengnya suara dan pelannya suara itu harus diatur. Jadi jangan kenceng banget, nanti kasihan adik kelas kamu penggang kupingnya. Dan jangan terlalu pelan. Karena kok terlalu pelan, nanti jadi ngantuk gitu. Apalagi malam-malam kuliahnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi volume suara kamu harus mainin. Lalu tempo, kapan harus cepat berbicaranya, kapan harus lambat. Jangan terlalu cepat, ya. Ada mahasiswa, kita hari ini akan menyampaikan sebuah materi tentang teknik elektro. Teknik elektro ada 15 mata kuliah akan, ngomong apa kecepatan. Dan jangan juga terlalu lambat. Adik-adik mahasiswa baru teknik elektro, kita selalu lama ya. Jadi kecepatannya juga harus pas. Lalu intonasi. Jadi nanti ada beberapa kalimat yang kamu mau tekenin, mau jadi penekanan gitu ya. Tentang mata kuliah kah, tentang nanti prediksi kamu ketika lulus dari teknik elektro kerja di mana gitu dan segala macam. Terus nada suara ya. Kapan harus tinggi sama kurang lebih kayak volume ya. Kapan harus rendah. Terus fluency. Kefasihan. Makanya nanti kita belajar tentang senam wajah A, I, U, E, O. Salah satunya itu. Nah, teman-teman semua kita masih di teori. Nanti biar beres dulu teorinya. Nanti kita langsung praktek setelah itu. Ini salah satu profesor. Salah satu seorang profesor di University of California. Namanya Albert Mehrabian. Dia menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa audiens membentuk persepsinya terhadap seorang pembicara melalui 3 aspek. Bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngomong di hadapan mahasiswa baru, mereka itu akan melihat, menangkap materi yang disampaikan itu,
itu persentasenya ternyata lebih banyak dari bahasa tubuh. Jadi 55% itu body language, jadi bahasa tubuh. Kayak gimana Kak Oji? Jadi gini, kalau kamu lagi ngomong nih, kamu bergerak ya, tangan kamu, wajah kamu gitu. Misalnya gini, kamu lagi menerangkan 3 hal. Tangan kamu begini. Adik-adik mahasiswa baru, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, ada 3 hal yang kamu harus perhatikan selama kamu kuliah di Teknik Elektro ini. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah. Ini namanya body language, bahasa tubuh. Gitu ya. Misalnya gini, adik-adik semua jangan lupa kamu harus selalu kuat selama kuliah di PNJ ini. Ingat, Teknik Elektro adalah salah satu fakultas jurusan yang bagus di PNJ gitu ya. Ini namanya bahasa tubuh. Jadi jangan diam begini aja, apalagi begini. Begini, bisa begini tuh kamu atau garu-garu. Adik-adik, jangan lupa ya, sebentar lagi minggu depan kita akan ada, ini garu-garu bahasa tubuh. Ya. Kamu akan, jadi nanti mahasiswa baru itu akan melihat gerakan garukan kamu daripada materi kamu. Jadi 55% itu bahasa tubuh kamu dilihat banget sama audiens kamu, sama adik kelas kamu. Dan 7% kata-kata, dan 38% adalah nada suara. Jadi perhatikan 3V itu. Di bahasa tubuh, ya, visual, kata-kata, verbal, dan nada suara. Ya. Nah ini juga teman-teman, sama kayak tadi ya. Perhatikan intonasi kamu, artikulasi, pause. Pause itu kapan harus berhenti bicara. Ya. Pace tadi ya, kecepatan bicara, volume suara, dan penekanan. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, kita belajar lagi nih. Kejernihan suara senam. A, I, U, E, O. Jadi dalam kejernihan suara ini, perhatikan kamu dalam menyebutkan huruf-huruf vokal ini. A, I, U, E, O. Kita belajar mengeja lagi. Ini ada Pak Umar di sini ya. Yuk teman-teman, ikutin kata-kata gua ya. Kita belajar tentang kelancaran bicara dan tempo. Silakan diaktifkan lagi mikrofonnya, di unmute teman-teman. Oke, Umar, host tolong dibantu semuanya di unmute lagi. Ikuti kata-kata gue ya. 1, 2, 3. Ular melingkar, Pak Umar keblinger. Ayo. Ular melingkar, Pak Umar keblinger. Sorry ya, kebetulan namanya sama nih Mar. Oke, yang kedua. Hatiku, kaku, beku, keluh. Ya, silakan. Hatiku, kaku, keluh. Oke, perhatikan temponya. Yang ketiga, mari kemari, lari-lari, tiap hari ditemani matahari. Silakan. Mari kemari, lari-lari, tiap hari ditemani matahari. Ini kita berlatih kelancaran bicara dan tempo. Nah, teman-teman, tadi disampaikan juga dalam teori public speaking, ini kita perhatikan juga intonasi suara, penekanan suara. Ya, perhatikan di sini. Saya marah, kan? Semangat, kan? Luar biasa. Sukses terus ya. Beda ya. Jadi intonasi itu diperlukan juga ketika kamu sedang menjelaskan materi di hadapan mahasiswa baru. Biar nggak datar-datar amat. Apalagi kamu 25 pertemuan dong. Harus dipersiapkan teknik-tekniknya. Nah, ini juga sama. Selain intonasi, terus kejernihan suara, terus kemampuan mengeja, nah jeda juga menjadi sebuah teknik public speaking yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena beda jeda itu beda makna. Contoh, kita perhatikan jeda di 2 kalimat ini. Kalimat yang pertama, kalau kalimat yang pertama nggak pakai jeda, jadinya seperti ini. Jangan makan jambu monyet. Lalu jedanya gue kasih di jangan. Jangan makan jambu monyet. Lalu jeda yang berikutnya gue kasih di setelah makan. Jangan makan jambu monyet. Dan yang terakhir jedanya gue kasih setelah jambu. Jangan makan jambu monyet. Beda kan artinya? Iya, makanya hati-hati dalam jeda. Sama seperti pada kalimat yang kedua. Misalnya di kalimat kedua ini tanpa jeda ya. Kucing makan tikus mati. Nggak jelas kan?
apaan maksudnya, gue gak tahu kan gitu. Nah, kita kasih jeda di kucing. Kucing makan tikus mati. Lalu jedanya diganti di setelah makan. Kucing makan, tikus mati. Jeda berikutnya setelah tikus. Kucing makan tikus, mati. Berbeda kan artinya? Jadi perlu jeda dalam teknik public speaking. Karena beda jeda, beda maksud. Beda jeda, beda arti. Ini yang sering jadi masalah biasanya. Akhirnya kamu jadi berantem tuh mahasiswa. Karena cuma cara penyampaian gitu kan. Jadi ya. Nah, ini yang terakhir nih ya. Body language yang harus dihindari ketika kamu lagi berbicara di hadapan orang lain. Body language, bahasa tubuh yang kamu harus hindari ketika kamu sedang menjadi seorang pembicara di hadapan mahasiswa baru. Apa aja Kak yang harus gue hindari? Di antaranya, terlalu banyak bergerak. Oke, mahasiswa baru PNJ Teknik Elektro, hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi tentang kefakultasan. Gerak-gerak mulu. Gila orang lihat nih ya, nggak boleh banyak gerak. Nah, bagi yang kamu pakai dasi ya, selalu sering mengencangkan dasi itu juga harus dihindari. Menaikkan celana kalau ini di dalam panggung ya, merapikan rambut gitu ya. Oh, lagi berbicara depan panggung jadi ini nggak perlu ya. Yang harus dihindari, menggaruk telinga, hidung, gitu. Apalagi lagi ngupil gitu ya. Kamu lagi ngasih materi di hadapan mahasiswa, kamu sambil ngupil, itu nggak boleh ya. Ya. Menggaruk telinga, hidung atau mata, garuk-garuk mata. Hei, adik-adik gimana nih? Wah, nggak boleh ya. Itu harus kamu hindari. Makanya sebelum kamu on cam, kamu harus prepare dulu, nyisir dulu, pakai buat yang cewek misalnya mau pakai shadow atau mau pakai bedak, pakai apa gitu ya. Jadi benar-benar kamu itu fresh di hadapan mahasiswa baru misalnya. Memasukkan tangan ke dalam kantong, ya, atau gitu nggak boleh ya, hindari. Memainkan jari telunjuk, ya, hasil begini-begini atau ketika di panggung begini-begini, nggak boleh. Oke teman-teman semua. Nah, ini keterampilan berbicara, pidato, memberikan presentasi, itu tidak datang dengan sendirinya. Anda perlu berlatih dari waktu ke waktu sampai memiliki gaya bicara sendiri yang nyaman, natural, dan meyakinkan, yang khas dengan diri Anda. Ini sebagai materi awalan. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung praktek. Prakteknya nanti gue pandu. Sebelum nanti ada beberapa teknik ice breaking yang akan jadi bonus pada materi hari ini. Ada mau ditanyain? Oke, gue kasih waktu 10 detik kalau ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada, kita langsung praktek sebelum kita materi berikutnya, yaitu tentang manajemen diri dan waktu, serta beberapa teknik ice breaking dan dinamika kelompok dalam Zoom. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini ada yang chat. Apa nih chatnya nih? Oh, on cam. Apalagi chatnya? Oke, boleh. Kalau ada yang mau nanya di kolom chat juga boleh. Mau ngaktifin langsung suaranya, videonya juga boleh. Oke, kalau nggak ada, kita praktek ya, Umar. Siap. Isrof, prakteknya gimana? Jadi gini teman-teman, dari sekian banyak teknik public speaking yang tadi gue sampaikan ke lo, gue mau cek dulu nih. Ke Indira dah, coba. Halo Indira, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Pak. Oke, Indira, gue mau konfirmasi dulu. Dari yang tadi gue sampaikan teknik tentang public speaking, kira-kira yang nyangkut di lo di teknik apa? Apa ya? Lebih ke bahasa tubuh mungkin Pak tadi. Oke. Body language. Jadi Indira tadi ketika menyimak materi tadi tentang public speaking itu body language ya, bahasa tubuh ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang kita harus saling mencintai, boleh pakai gini kita kan ya. Terus misalnya kita itu harus kuat gini ya. Perhatikan 5 hal. Jauhi atau selalu ingat 3M. Ini namanya body language. Senyum, marah juga itu perlu. Jadi ketika kamu body language-nya itu keluar, ketika kamu bisa memperagakan body language ketika kamu lagi membicara,
itu audiens akan lebih nyaman. Mahasiswa baru akan lebih nyaman melihat, mendengarkan Indira yang sedang berbicara. Begitu Indira ya? Iya, Pak. Oke, sekarang gue mau ke slide 2 dulu, layar 2. Layar 2 ke siapa ya? Oke, layar 2. Anna Febriana, apakah suara Kak Oji terdengar? Halo Anna. Oke, gimana Mar? Sebentar, ini streaming, sebentar. Koji kayaknya itu device HP-nya dimatiin aja salah. Nah, siap. Nah. Oke. Gimana Umar, lanjut ya? Lanjut aja. Masih ada waktu, kita kan sampai jam 10 pagi ya. Buset, Masya Allah. Oke, silakan dinyalain lagi teman-teman. Iya, Jabril lagi. Biar kita selesaikan, teman-teman nanti biar ketemu sama mahasiswa baru bisa lebih siap. Oke, Siti Khadijah, Salman Mikdad, Roza Khairunisa diaktifin kameranya. Ridwan Al-Alif, Mega, Israfi, Indara Marasti, Dafa, Zarfan, Gifar, Ananda, Anna, Diva. Yuk diaktifin kameranya, Oke, mohon maaf, seperti yang tadi gue sampaikan, kadang-kadang kuliah daring, virtual, Zoom segala macam ada aja kendalanya ya. Padahal HP gue masih ada 50 GB, tapi kenapa tiba-tiba mati? Akhirnya gue cari HP baru, di bawah HP bini gue ada internetnya, alhamdulillah gitu. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ya Umar ya. Ya. Oke, tolong diaktifin kameranya, kita mau langsung praktek. Karena kalau teori yang tadi gue sampaikan, kalau nggak dipraktekin sayang banget ya. Oke, silakan diaktifin. Oke, thank you. Indira sudah aktif, Diva sudah aktif, kameranya Aulia, Muhammad Sid Novianto Ragil. Silakan yang lain diaktifin. Oke, terima kasih Roza Khairunisa, terima kasih Arif Nur Rahman. Oke, terima kasih Mega. Terima kasih Gifar Fatul Ha, terima kasih Ridwan Al Arif. Oke, thank you Daniel Putra udah aktifin kameranya. Oke, terima kasih Salman Mikdad sudah mengaktifkan kameranya. Yoga Saifullah, thank you aktifin kameranya. Oke, karena juga lagi liburan kan kuliah ya. Bentar lagi pergantian tahun kita liburan. Oke, kita santai-santai aja malam ini. Thank you Dava Payombi. Oke, yang lainnya Roza Khairunisa tolong di personal chat dikasih tahu Umar dan teman-teman diaktifin videonya. Oke, thank you Roza. King Zarfan aktifin videonya. Fariza Hirzan. Karena tadi kita udah sepakat kalau kita ngomong di hadapan orang lain di virtual atau di Zoom itu enakan munculin kameranya. Apalagi nanti kamu ketika berhadapan dengan mahasiswa baru, itu enaknya kan ketika lagi Zoom seperti ini, ketika lagi Google Meet, itu diaktifin atau di on cam. Oke, Fariza Hirzan. Oke, terima kasih Anna Febriana. Oke, diaktifin. Winda Yuniasih. Oke, terima kasih Fariza Hirzan. Oke, teman-teman, jangan lupa sambil nunggu yang lain aktifin kameranya. Ada tiga kalimat ajaib. Kalau ini lu sering ungkapin, ini menjadi kalimat hipnotis. Orang enak dengarnya dan akhirnya orang ikut apa yang mau kamu lakuin. 3 kalimat atau kata-kata itu adalah yang pertama, kamu sering-sering ngucapin terima kasih. Ya, tadi gue udah praktekin. Terima kasih Fariza Hirzan sudah ngaktifin videonya gitu kan. Thank you Dava Payombi sudah on cam. Jadi lu sering-sering jangan pelit-pelit ngucapin terima kasih ya. Lalu yang kedua, kamu juga sering-sering ngucapin mohon maaf gitu ya. Mohon maaf teman-teman, tadi gua nggak sengaja tiba-tiba internetnya kok down gitu, internetnya bad. Akhirnya kita agak ketunda tadi kurang lebih 10 menitan. Jadi mohon maaf. Lalu yang ketiga adalah lu bisa ngungkapin rasa sayang lo gitu ya. Ke orang tua lo, ke adik lo, ke teman yang memang dia menjadi bukan kesayangan lo akhirnya jadi pacaran, bukan ya. Artinya gini, misalnya ke orang tua lo, Mama, terima kasih ya, ini sudah hampir pergantian tahun, kita masih saling bersama. Mohon maaf Mama, kalau misalnya Diva masih banyak salah sama Mama, misalnya gitu ya. Dan Mama, Diva sayang banget sama Mama, gitu ya. Jadi terima kasih, terus minta maaf dan ungkapan rasa sayang itu kalimat yang bagus. Oke, Nisa, Fajar Aziz, Winda Yuniasi, Mutia Laila Dina, Zarfan Nur Khair,
Ini ketua panitia juga masih off cam ya. Sama Ananda Viga. Oke teman-teman, sambil nunggu yang lain biar waktunya nggak kelamaan juga. Tadi kita sudah ngebahas tentang teknik-teknik public speaking. Public speaking adalah public itu umum, speaking adalah berbicara. Jadi bagaimana kita bisa mengatur tempo kita, kecepatan kita, intonasi kita, body language, bahasa tubuh kita, jeda kita, pause atau jeda yang tadi gue sebutin ya. Itu teknik-teknik public speaking, termasuk teknik senyum. Jadi senyum itu juga penting ketika lu lagi presentasi di hadapan orang lain dan segala macam. Nah, terakhir sebelum gua ngasih clue bagaimana kita bisa praktek public speaking, kamu juga perhatikan ada 3 juga ya. 3 yang kamu harus perhatikan dalam teknik public speaking. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah isi materi, dan yang ketiga adalah closing. Diulang, pertama apa tadi? Ya, opening. Yang kedua, isi materi. Yang ketiga, closing. Jadi sebetulnya ketika kamu lagi ngomong di hadapan orang lain, di teknik public speaking, kamu nggak jauh-jauh dari 3 ini. Opening, materi inti atau isi materi, dan yang kedua adalah closing. Nah, ketiga hal ini itu punya teknik. Yang pertama, teknik opening. Biasanya kan kamu kalau opening, selamat pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang kan, agak datar. Udah datar ngomongnya, nggak ada intonasi, nggak enak didengarnya. Nah, dalam teknik opening, itu kamu pertama bisa pakai joke, ya, bercanda boleh, atau pakai stand up comedy boleh. Yang kedua, ketika teknik opening, kamu boleh pakai pantun, seperti yang tadi gue udah contohin ya, burung kenari, burung gagak, burung elang terbangnya tinggi, misalnya gitu kan. Karena jawab salam lu kurang kompak, gue ulang sekali lagi boleh. Atau di teknik opening, kamu bisa menyampaikan data-data. Ya, misalnya gini, 87% mahasiswa yang ada di Indonesia itu salah jurusan. Nah, di antara kamu adalah mahasiswa-mahasiswa baru yang sekarang menjadi mahasiswa di jurusan teknik elektro. Gua harap lo tidak masuk ke dalam 87% mahasiswa itu, misalnya gitu, pakai data. Jadi teknik opening ya. Yang kedua adalah isi. Nah, isi materi ini pasti sebelum lo ketemu sama mahasiswa baru, lo minta tuh sama Umar, minta sama Isrof. Ada nggak materi-materi yang udah disiapin dari kampus lo, dari jurusan lo, yang nanti lo mau sampaikan kepada mahasiswa baru. Jangan sampai lo baru dikasih materi dari panitia sejam sebelum lo ketemu mahasiswa. Khawatir lo nggak ada prepare. Minimal 2 hari atau sehari lah. Lo baca-baca dulu, akhirnya lo tahu dari isi yang mau lo sampaikan. Nah, isi yang kamu mau sampaikan ini, sekali lagi ya, kamu gunain tadi teknik public speaking. Intonasi, volume suara, kecepatan, body language, terus senyum yang konsisten. Dan yang terakhir adalah closing. Closing itu penutup. Penutup itu nggak selalu, oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Itu udah standar banget ya. Jadi penutup itu yang paling bagus kamu kasih quotes, penyemangat, kata-kata motivasi. Boleh dari quotes orang-orang terkenal yang ada di dunia, boleh bagi yang beragama Islam dan segala macam, boleh pakai quote dari agama, dari Al-Quran, dari hadis, dan segala macam. Boleh pakai quote-quote kalimat motivasi yang lainnya. Misalnya gini, Albert Einstein mengatakan 99% orang sukses itu karena usaha, dan 1%-nya adalah karena bakat. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kayak gitu. Jadi teknik opening, teknik isi, dan teknik closing. Oke, itu sebagai kesimpulan teman-teman. Nah, sekarang kita langsung praktek. Prakteknya bagaimana? Jadi nanti gua mau ngasih kata benda di antara lo semua. Kata benda ini boleh benda hidup, boleh benda mati, boleh yang ada di air, boleh yang ada di udara, boleh ada yang di darat, boleh ada yang di kamar mandi, boleh ada yang di kamar tidur, dan segala macam. Bendanya bebas. Nanti tugas kamu adalah kamu presentasi tentang benda itu, tapi tanpa menyebutkan benda itu. Sehingga teman kamu bisa memahami, oh, yang disampaikan sama teman gue itu maksudnya ini loh. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Nah, kalau kamu paham, kamu angkat tangan kamu seperti ini. Paham nggak? Kalau paham, angkat jempolnya. Oke. Novianto sudah paham? Umar paham nggak?
Oke, paham angkat jempolnya. Oke. Dava paham ya, Fariza paham. Yoga paham gak Yoga? Oke, cakep. Roza paham ya, Salman paham. Oke, paham semua. Sebagai contoh, nih, gua mau pakai teknik opening, isi, dan closing. Lu tebak ya, kira-kira isi dari materi gua tentang sebuah benda apa? Nanti caranya, nanti gue sebutin nama lu, terus nama lu tolong chat ke gua melalui kolom chat, nanti gue kasih sebuah nama benda, lu presentasi tentang benda itu, nanti teman-teman lu nebak, oh ternyata benda teman gue itu maksudnya ini. Paham ya? Contoh, gue kasih contoh. Contoh ya, gue akan ngasih opening, materi isi tentang sebuah benda itu, dan closing, penutupan. Gue mau kasih contoh benda, apa ya? Oke, gini. Oke, teman-teman semua, misalnya lu semuanya mahasiswa baru ya. Oke, teman-teman semua mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta yang gue banggain. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama gue Oji. Gue kakak kelas lo mahasiswa semester 3 di Teknik Elektro ini. Gue senang banget kumpul di hadapan lo semua. Lo mahasiswa-mahasiswa baru. Kamu mahasiswa-mahasiswa baru di Teknik Elektro ini luar biasa. Gue yakin nanti ketika lo kuliah, lo lulus, nanti lo akan mendapatkan sebuah yang bermanfaat ketika kamu kerja atau di kehidupan mendatang. Oke, gue Oji akan menyampaikan sebuah materi, sebuah benda. Benda ini hidup di daratan, dan dia itu berkaki 4, dan dia adalah hewan herbivora, pemakan rumput-rumputan. Dan biasanya ukuran tubuhnya itu mirip seperti kuda, dan warnanya belang-belang hitam putih. Sekian materi dari gue. Semoga lo semua para mahasiswa baru tetap semangat. Ingat apa kata Nabi Muhammad SAW, dan juga disampaikan dalam firman Allah SWT, bahwa Allah itu apa kata prasangka hambanya. Kalau lo sangka lo bakal berhasil kuliah di PNJ ini, itulah keberhasilan yang akan lo dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh gitu ya. Ada yang bisa nebak kira-kira materi yang gue sampaikan tentang apa? Benda apa itu? Zebra. Oke, Novianto. Bisa ya. Contohnya gitu ya. Oke, sekarang gue minta, siapa yang mau duluan? Oke, Novianto dah. Novianto, lu chat ke kolom chat. Jangan everyone ya. Persona chat, private. Ping aja, ping boleh. Silakan Novianto. Gue ngasih sebuah benda ke Novianto. Novianto langsung presentasi ya tentang benda itu. Mana Novianto? Oke, udah ping dia nih. Oke, Novianto Regil. Oke, bendanya adalah ini sebuah benda ya, lumayan ya. Kita tes aja ya. Oke. Tuh ya. Sip, udah gua kasih tuh. Silakan Novianto. Udah kebaca kan? Ya, silakan yang lain menyimak. 1, 2, 3, action. Selamat malam semua. Semuanya gimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Aduh, kurang semangat gimana sih? Sekali lagi. Semangat kakak. Oh, ya udahlah. Mungkin masih Semangat Ragil. Ayo Ragil, silakan gunakan teknik public speak-nya. Oke, senyumnya udah dapat ya, senyumnya ya. Senyumnya udah konsisten. Nggak tahu tuh senyum malu apa senyum gugup apa senyum apa. Ya pokoknya yang penting senyum. Lanjut, Gil. jadi gini ya teman-teman. Malam ini mau ngasih info nih tentang suatu materi. Materi yang mau gue sampaikan tuh berhubungan sama kita nih yang ada di jurusan ini. Apalagi gue ini sesuai sama prodi gue. Nah ini juga teman-teman juga pasti butuh ini setiap hari di rumah maupun di luar. Kita butuh ini semua nih buat ngidupin elektronik dan lain-lainnya. Mungkin itu aja yang mau disampaikan. Kalau teman-teman punya saran atau apapun bisa dong disampaikan.
Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kakak Ragil. Oke, kira-kira siapa yang mau menebak maksud atau isi yang disampaikan oleh Kak Ragil? Matabor. Wah, Arif Nur Rahman. Ayo, Matabor. Bener nggak Ragil? Salah ya. Bukan Matabor. Ayo, ada yang mau nebak Kak? Bukan Matabor. Boleh di kolom chat, boleh langsung komentar melalui mikrofon. Daniel, kamu mau nebak nggak? Tadi maksud atau materi yang disampaikan oleh Ragil tentang apaan sih? Sekring bukan sekring. Sekring Ragil. Bener bukan Gil? Bukan. Hampir. Sekring buat nahan apa itu? Tuh, ada yang jawab tuh di kolom chat. Mega. Mana Mega? Mana Mega? Ada berapa slide sih? Cuma satu ya. Mega, kata Mega, listrik. Bener apa bener Ragil? Pinter banget nih orang. Cakep, Mega, bener ya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Tadi Arif bilang Matabor, ada yang bilang lain. Kadang khawatir ketika lu nyampein materi tentang PNJ, tentang teknik elektro, karena cara penyampaian yang kurang pas, jadi beda tafsir. Orang salah nafsirin, orang nggak ngerti maksudnya. Oke, makanya perlu teknik penyiapan materi. Ini buat simulasi aja. Oke, Ragil, kamu mau nyuruh siapa teman kamu untuk praktek berikutnya? Silakan ditunjuk. Nah, enaknya yang pertama gini nih, boleh nunjuk temennya. Siapa, Gil? Arif. Ayo, Arif. Asik. Arif mana nih? Arif Nur Rahman ya? Arif Nur Rahman. Rif, aktifin kameranya, Rif. Oke, Rif, silakan kamu ping personal chat ke kolom chat Kak Oji. Kita kasih apa ya, Ragil ya? Oke, silakan Arif, ping Rif. Privately. Oke. Bisa nggak, Rif? Atau langsung dari gue aja? Nggak muncul nih. Arif Nur Rahman. Oke, sebentar. Cari aja di sini dah. Ini ada nih, Arif Nur Rahman. Oke, siap, Rif. Gue mau ngasih lo. Wih. Bentar. Arif Nur Rahman. Oke, gue mau kasih lo sebuah benda. Nah, ini aja nih. Coba. Tuh. Silakan Arif Nur Rahman. Paham ya? Oke, silakan diaktifkan, di unmute mikrofonnya. Oke, 1, 2, 3, action. Silakan, Rif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, adik-adik. Nama saya Arif Nur Rahman dari Elektro Angkatan 19, semester 3, Prodi Elektronika Industri. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Maaf garing. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang hewan biota laut yang sering disebut-sebut di dalam film SpongeBob ya, di mana jelinya sangat bermanfaat bagi SpongeBob dan makhluk-makhluk di Bikini Bottom yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih adik-adik telah memperhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Arif Nur Rahman. Siapakah kira-kira hewan laut yang dimaksud sama Kak Arif Nur Rahman? Ada yang mau jawab? Boleh diaktifkan mikrofonnya atau boleh di kolom chat. Hewan apakah itu? Bintang laut. Bintang laut, kata Ragil. Benar nggak, Arif? Wah, hampir. Ubur-ubur. Ubur-ubur, Daniel. Benar ya, Arif? Sudah layak mendapatkan pergi haji jika mampu, gitu ya. Oke,
Daniel, nah tadi sudah ada 2 pemateri kita, yaitu Kak Ragil dan Kak Arif. Oke, sudah bagus, sudah percaya diri. Tinggal senyumnya kurang ya. Senyum yang konsistennya itu. Oke ya, senyum ya Arif, walaupun belum dapat uang saku dari orang tua, senyum aja udah. Oke, Arif, lu mau minta teman lu siapa mau jadi pemateri? Tunjuk siapa tuh orang siapa? Ini kali ya, Yoga Saifullah. Asik, mana Yoga? Mana Yoga? Ada nih Yoga Firmansyah. Yoga Saifullah mana? Oh, ini. Wah, mukanya Che Guevara. Mana si Yoga? Umar, bangunin Yoga. Ya. Baru jam 10 kurang udah tidur lagi dia. Rip, yoganya lagi ngerokok baik tuh. Yoganya gimana nih nanti diomelin sama dosen kalau cuma mukanya doang tapi kagak ada orang, kagak ada nyawanya. Yang lain, Rip? Aduh, gimana mau ngasih materi ya Mas Yoga ya? Iya. Gimana nih? Kakak pembimbing. Ini aja Kak, dari panitianya. Asik, ketua panitia. Isrofi. Halo Isrof. Kayaknya lagi nyate juga nih Isrofi. Isrofi, halo. Nah ini nanti kamu akan ketemu sama seperti ini mahasiswa-mahasiswa kamu kan? Kan nanti di awal ini kayaknya Umar, yang lainnya ketika dengan mahasiswa baru perlu disampaikan rule, peraturannya ya. Ketika Zoom, ketika Google Meet itu harus mengaktifkan kamera salah satunya. Karena kan agenda kita sampai jam 10. Rip, lagi pada nyate Rip, yang lain Rip. Siapa Rip kira-kira Rip? Ada Gifar, ada Sidik, ada Umar juga boleh, Mega juga boleh. Siapa Rip? Ada Zarfan juga nih. Siapa? Salman apa Zarfan atau Mega atau Ananda Viga? Iya Pak, kayaknya tuh. Yang mana? Zarfan Nurkhoir. Asik. Yang Oke, Zarfan. ngincar gua. Iya, lo gimana lo? Incer-inceran. Oke, Zarfan Nurkhoir, gua PC ya. Chat. Mana dia Zarfan, gua cari dulu nih. Zarfan ZZZ ini ada nih. Oke, sebuah benda. Apa ya? Ini aja dah. Oke. Kebaca nggak? Kebaca. Oke, silakan. 2 menit dari sekarang. 1, 2, 3, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, adik-adik juga sekalian. Hari ini materi yang kita akan pelajari adalah sesuatu yang mengelilingi kampus-kampus kita nih. Biasanya kalau kita pagi-pagi berangkat ke kampus, ini kendaraan ini biasanya lewat, warnanya kuning gitu. Terus kalau misalkan kalian baru turun di Pocin, di stasiun Pocin, biasanya kita naik ini nih, buat ke arah PNJ. Nah, apa sih kendaraan yang kita naikin ini? Kira-kira adik semuanya pada tahu nggak? Nah, Bis. Iya benar. Bis apa nih? Bis banyak nih. Ada bis UI, bis kuning. Ayo, bis apa? Bismillah. Diam semua. Bismillah. Oke, nggak salah. Silakan. Tapi salah. Cari lagi coba yang benar. Bis apa? Apa pada nggak tahu nih bis apa? Oke, sepertinya pada nggak tahu ya. Bis kuning punya UI. Kita PNJ. Kalau yang di kita itu namanya bis Poltek, bis Politeknik. Itu adik-adik, bis Poltek. Nah, bis ini emang fasilitas dari PNJ buat kita. Ini masih lanjut apa gimana? Iya lanjut. Sudah ketebak belum, Zarfan? Oh. Sudah ketebak, Zarfan? Ketebak udah tadi. Oke, di closing dong, closing belum? Oke. Closing, Zarfan. Sekian untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Untuk berdoa dipersilahkan.
Oke, terima kasih. Semoga nanti di minggu depan kalian datang lagi ya di acara Mabimnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penyampaian saya ada yang kurang tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Kak Zarfan Nur Khair. Oke, openingnya sudah bagus, materinya sudah bagus, body language belum muncul sepertinya ya, atau saya nggak lihat body language jangan lupa. Terus senyum yang konsisten, terus intonasi kamu, kecepatan suara kamu, volume suara kamu juga diperhatikan. Sama, jangan lupa ketika closing dari sekarang mungkin karena kamu belum siapnya, siapin tuh quote-quote atau tebak-tebakan atau pantun. Jadi ketika kamu nanti ketemu sama mahasiswa baru, ih keren banget Kak Zarfan closingnya kan gitu ya. Siapin tuh mau pakai quotes boleh, mau pakai pantun boleh, mau pakai tebak-tebakan boleh gitu ya. Misalnya gini. Oke adik-adik semua, gua Zarfan. Sebelum gua tutup acara ini, minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan membahas materi yang nanti akan membuat kamu ketika kuliah di PNJ akan mendapatkan nilai kumlot dan mendapatkan banyak beasiswa. Sampai ketemu minggu depan. Nah, kan datang tuh dia. Bakal penasaran kan? Nah, boleh dikasih janji-janji seperti itu untuk closing. Oke, teman-teman, waktu kita tinggal 11 menit lagi, masih ada 2 materi, gue agak kebut sedikit. Nanti silakan saling praktek ya. Nanti mungkin dari Umar sama dari Asrof bisa dipantau agar materi ini teman-teman bisa langsung aplikatif. Oke, gue mau ngasih materi tentang ice breaking. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Kelihatan. ini salah 1, salah 2, salah 3, salah 3, salah 4. Jadi udah gue kasih materinya ke Umar ya, slide-nya. Ini beberapa ice breaking. Kalau misal materi lo itu 1 jam, itu boring banget loh kalau nggak dikasih ice breaking. Ice breaking adalah es itu batu es. Breaking itu dipecahin. Artinya memecahkan kekakuan, memecahkan kebekuan ketika kamu lagi nyampein materi. Gitu ya. Slide-nya udah gue kasih ke Umar, silakan nanti bisa lo pakai ketika di Zoom meeting sama mahasiswa baru. Nah, ini sebagai contoh. Caranya gini. Ini namanya tebak kata. Setelah lu munculin slide pertama seperti ini, lu minta salah satu mahasiswa milih 1 di antara 8 ini. Misalnya gini. Oke, Kak Oji minta Gifar. Halo Gifar, apakah suara Kak Oji kedengaran? Yo, Nah, gitu ya. Kamu konfirmasi. Oke, Gifar, kamu kan mahasiswa baru nih, Far. Oke, kamu pilih dari 8 yang ada di sini. Negara, acara televisi, sport, nama kota, transportasi. Pilih 1 aja. Kamu pilih apa? Nama pahlawan. Oke, kita akan tebak-tebakan nama pahlawan. Oke, nah sekarang Kak Oji kasih 1 ya. Gua kasih 1 nama pahlawan. Kamu pilih 1 di antara teman kamu untuk menebak siapakah pahlawan yang tertulis namanya di atas ini. Kamu minta ke siapa? Umar. Iya, Umar. Road Simon. Siapakah nama pahlawan itu? Sudirman. Coba cek. Oke, benar. Oke. Umar, sekarang kamu minta ke teman kamu siapa lagi untuk menebak nama ini. Siapa, Mara? Sidik. Dik, silakan Dik. Siapa Dik ini, Dik? Diponegoro. Oke, apakah benar? Cakep. Oke, siap. Sidik, kamu minta teman kamu untuk menebak nama pahlawan ini. Siapa, Dik? Salman, Pak. Salman Mikdad. Salman Mikdad, silakan ditebak. Siapakah nama pahlawan yang hurufnya diacak-acak seperti ini? Halo. Halo. Ya, silakan. Muhammad Hatta. Cakep. Oke, silakan kamu minta teman kamu. Siapa untuk menebak pahlawan ini? Ya, Pak. Indira, ada Indira nggak? Oke, Indira, silakan Indira. Halo? Nggak ada, Kak. Iya, betul, Soekarno. Siapakah ini? Bung Tomo, siapakah ini? Nah, gitu ya. Ini masih banyak. Ada nama pahlawan, ada rambutan. Nanti di-share aja sama Umar ya. Ada lagi nih, ini lumayan sih buat memecah kebekuan aja. Ini misalnya ada lagi yang agak gokil lagi. Misalnya ini kayak bagus nih. Kelihatan nggak share screen-nya? Halo?
Enggak. Belum. Enggak. Oke, sebentar. Tebak. Ini nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Ada. Ada ya. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi kamu di dalam Zoom meeting nanti ke adik-adik mahasiswa baru itu dibikin interaktif. Jadi saat kamu sama mahasiswa baru interaktif, ada interaksi di situ, dan antara mahasiswa baru dengan mahasiswa baru lainnya juga ada interaksi. Nah, ini sebagai contoh. Langsung ketebak. Ini apa kira-kira? Ada bisa nebak? Ini sama kayak tadi ya. Jadi satu orang untuk menunjuk yang lain. Ridwan Al-Alif. Kira-kira apakah kata-kata yang ada di gambar ini? Makan hati. Oke, betul. Silakan kamu tunjuk satu teman kamu untuk menebak gambar berikut. Mega, silakan Mega. Apakah maksud dari gambar ini? Huruf vokalnya, huruf konsonannya itu diganti. Coba Mega. Oke, iya betul, batas teritorial. Oke Mega, kamu silakan minta teman kamu untuk menjawab ini. Kira-kira siapa Mega? Kirana. Kirana, silakan Kirana. Apakah arti dari gambar ini Kirana? Kirana. Iya betul, jawaban polos. Oke Kirana, kamu nyuruh teman kamu siapa lagi? Zarfan. Ya, Zarfan. Apa kira-kira jawabannya? Iya betul. Bawang goreng. Bawang goreng. Gitu ya. Ada banyak nih. Ini jangan lama-lama. Kira-kira 2-3 menit. Kalau kelamaan juga nanti bosen. Akhirnya materi inti juga nggak tersampaikan gitu ya. Oke, terakhir masih ada waktu 5 menit lagi. Materi terakhir mungkin ya. Ini buat kamu. Kak Oji juga diminta untuk ngasih tentang manajemen waktu. Gua taruh di mana tadi ya? Sebentar. Manajemen waktu dan manajemen diri. Oh, ada di sini nih. Apakah sudah kelihatan? Halo. Oke, teman-teman. Belum, Kak. Oke, halo. Halo. Oke, teman-teman. Belum. Oke, apakah suara Kak Oji kedengeran? Masih aman. Kedengeran, Kak? Masih aman. Belum muncul cuman Kak. Masih. Oke. Halo, Umar, apakah suara Kak Oji kedengeran? Masih kedengeran. Oh, kok tadi hilang ya? Sebentar, sorry. Ini ada file yang terbuka kayaknya. Jadi agak hang, sorry. Gua tutup dulu. Ini tutup. Nah, ini teman-teman, kita juga sudah mulai familiar dengan aplikasi daring, Zoom, Google Meet, karena kadang-kadang ada aja kendala gitu ya. Ini agak singkat aja sih, teman-teman. Semoga bermanfaat. Apakah sudah terlihat, Gifar, Ridwan? Sudah, Kak. Sudah. Waduh, serem amat. Oke, singkat aja, nggak sampai 5 menit lah. Jadi teman-teman, ini penting banget buat kita semua tentang manajemen diri dan waktu. Karena manajemen diri adalah sebuah metode untuk mengelola diri, mencapai tujuan hidup. Oke teman-teman, kuliah itu nanti nggak berasa loh, tiba-tiba udah tingkat akhir gitu ya. Karena yang paling penting nih, kebaca nggak, Ridwan? Baca. Bacanya apa, Wan? Sikap terhadap perencanaan. Oke, teman-teman, ada sebuah pepatah Inggris mengatakan bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oh, bukan ya. If you fail to plan, jika kamu gagal dalam merencanakan, you plan to fail. Kamu telah merencanakan sebuah kegagalan. Nah, di sini ada kuadran ya. Orang dikatakan sukses itu ketika dia merencanakan dan berhasil. Orang juga dikatakan sukses ketika dia merencanakan tapi tidak berhasil. Nah, orang itu dikatakan kalau misalnya dia berhasil tapi nggak ada rencana, itu disebut dengan kebetulan.
Dan kalau dia tidak merencanakan dan tidak berhasil, namanya gagal. Jadi kita lihat kuadran di paling pojok kiri ini. Jadi meskipun kita tidak berhasil, kalau kita merencanakan itu bagian dari kesuksesan kita. Jadi kita sebagai seorang makhluk bertugas hanya untuk berusaha dan merencanakan. Semuanya keberhasilan itu diserahkan kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Nah, terhadap manajemen waktu, ini juga ada kuadran yang pernah KOJ dapatkan. Jadi di kuadran 4 kuadran ini di sebelah kiri ini ada waktu penting dan tidak penting. Lalu di sebelah kanannya mendesak dan tidak mendesak. Ini bisa kita lihat. Kita mulai biasakan kerjakan yang mendesak dan penting. Karena ini genting nih. Kalau nggak dikerjain bakal meledak ini kan, seperti bom waktu. Kita kerjakan yang penting dan mendesak. Ya. Juga kita ada kuadran berikutnya yaitu mendesak tapi tidak penting. Tidak penting tapi genting gitu. Ini juga perlu. Terkadang kita banyak buang-buang waktu di sini. Udah nggak mendesak tapi nggak penting gitu ya. Habis waktu kita. Sayang-sayang teman-teman masih pada muda, ingat kuliah nggak berasa loh. Seperti dulu kayaknya baru lulus SD dah, tiba-tiba SMP. Kayaknya baru lulus SMP, tiba-tiba SMA. Kayaknya baru beres SMA, sekarang sudah menjadi mahasiswa semester 3. Dulu teman-teman menjadi mahasiswa baru dibimbing oleh kakak kelas. Sekarang menjadi kakak kelas membimbing mahasiswa baru gitu ya. Karena manajemen waktu itu seperti ini. Jadi mulai kita mengerjakan yang ini nih. Penting mendesak, ya, dan penting juga di sini tidak penting tapi mendesak. Jangan sampai kita di kuadran ini, sayang-sayang gitu ya. Terus ketekunan, salah satu kunci sukses berhasil seseorang adalah karena ketekunan. Di sini tips-tipsnya biar kita tekun, karena kunci keberhasilan seseorang adalah karena ketekunan. Pertama, jaga keikhlasan. Kamu hari ini ikut acara dari Umar, dari Isrof, dan dari teman-teman, jaga keikhlasan kamu. Anggaplah yang kamu dapatkan dari KOJ itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat nanti, walaupun bete, sinyalnya hilang-hilang, nikmatin aja. Bakar perahu Anda. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kamu sudah punya tekad, sudah punya rencana, ya harus terus dijalanin gitu ya. Jadi jangan ke belakang terus, udah fokus ke depan. Ya, seperti kamu lihat kendaraan, motor, mobil, kamu lebih banyak ngelihat spionnya atau kamu lebih banyak ngelihat ke depannya? Ke depannya dong. Kalau kamu lagi naik motor kebanyakan lihat spion, nabrak nanti. Atau lama sampai tujuannya. Ya kini Anda sudah tertinggal. Oke, 2020 sebentar lagi mau pergi. Nah, 2021 apa resolusi kamu? Di tengah pandemi ini, jangan sampai kamu terlena, habis waktu kamu, tiba-tiba nanti udah 2022, 2023. Tiba-tiba kamu lulus dari PNJ, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Nah, dari sekarang masih ada waktu 2 tahun untuk menyelesaikan studi di PNJ, di teknik elektro, apa yang mau kamu lakukan? Lalu visualisasi tujuan Anda, goal Anda, cita-cita Anda. Digambarin tuh ya, dibayangin, kalau kamu nanti ikut hipnoterapi sama KOJ, itu ada namanya teknik visualisasi future patching. Beberapa orang yang di hipnoterapi termasuk KOJ, membayangkan apa yang kita mau sukseskan dengan teknik tertentu, dan alhamdulillah itu bisa tercapai. Hidupkan alarm pikiran Anda. Ambak, apa manfaat bagiku dari setiap kegiatan yang kamu lakukan. Dan ceritakan keinginan Anda. Lu mau ngapain sih? Apa yang lu mau capai sih? Lu ceritain. Ke temen lu boleh atau lu catat. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat doang, lu akan lupa. Oke, seperti itu. Waktu sudah jam 10:02. Dari KOJ cukup sekian. KOJ kembalikan kepada Umar dan kepada Isrof. Mungkin nanti sebelum kita live, kita berfoto dulu untuk dokumentasi. Ya teman-teman, jangan lupa seperti kata pepatah Thomas Alva Edison. Dia seorang pencipta bola lampu. Lampu yang sekarang kita nikmati terang benderang, itu adalah dari sebuah karya si Thomas Alva Edison. Kamu tahu nggak Thomas Alva Edison? Iya, yang kamu tahu dia hanya seorang pembuat bola lampu dengan 999 kali gagal. Tapi ada banyak orang yang nggak tahu bahwa Thomas Alva Edison, dia adalah seorang yang tuli, nggak bisa dengar. Dan dia termasuk orang yang dikeluarkan dari kampusnya, drop out, karena dianggap bodoh. Tapi karena dia selalu berusaha, meskipun dia mengatakan bahwa ada 999 percobaan,
Tapi dia tidak mengatakan bahwa dia gagal. Tapi dia mengatakan bahwa ada 999 cara yang bisa membuat lampu itu tidak nyala. Jadi berusaha selalu, semangat selalu, meskipun kamu rebahan, tetap cari kegiatan agar kamu bisa mendapat perubahan. Dari gue cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kak Oji kembalikan kepada Umar. Silakan Umar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Oji. Terima kasih Kak Oji. Ya, makasih Kak Oji. Thank you, Kak. Sama-sama. Nah, oke, selanjutnya terima kasih Kak Oji yang udah maparin nih. Materi cukup berguna banget untuk Mabim nanti, walaupun tadi ada sempat kendala atau miss ya. Semoga hal itu bisa tertutupi. Dan sekiranya Kak Oji, boleh nggak nanti materi yang disampaikan ini di-share PPT-nya? Mungkin biar teman-teman yang telat atau yang menyimak benar-benar bisa mengikuti kembali gitu. Boleh? Ya, boleh Umar. Silakan di-share ke teman-teman. Oke, sip. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita foto-foto dulu Bar ya. Ya, oke, boleh foto-foto dulu sekarang. Oke, gue yang foto ya boleh ya. Silakan dinyalain kameranya. Yoga Firmansa, Mutia Laila Dina, Roza Khairun Nisa, Amita Ratu. Oke, siap dinyalain. Nanti gue foto, nanti gue kirim ke Umar ya. Oke, siapa nih? Amita Ratu? Amita Ratu kemana nih? Oh, sedang bersama Amita Bacan. Enggak ya? Amita Bacan. Oke, gak apa. Amita Ratu nanti fotonya kita tempel foto dosen aja ya di sini ya. Hilang lagi Yoga. Enggak, siap ya. Siap, hitungan ketiga mulai ya. Yoga, woi. Siap ya. Senyum. Mau pakai gimana? Mau begini, mau begono, mau gimana? Begini aja ya. Jempol dah. Siap. Senyum, hitungan ketiga gua foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip Umar, lanjut. Oke, terima kasih. Biar agar ilmu kita bermanfaat dan diberkahi oleh Tuhan. Dan kita juga tadi udah diawali dengan doa. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari saya selaku moderator sini, mohon maaf ya kalau tadi sempat buat trouble yang besar. Mohon maaf sekali, nggak sekiranya itu bakal terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Umar, Gifar, Ridwan, Mega, Terima kasih Kak. Kak Oji. Olian, Salman, Yoga.